Halo semuanya, hari ini kita akan mereview salah satu buku dari penulis prolifik dari Malang, yaitu Ratna Indraswari Ibrahim. Ratna Indraswari Ibrahim adalah seorang penulis perempuan, aktivis difabel dari kota Malang. Nah, hari ini kita akan mereview bukunya yang berjudul Bukan Pinang Dibelah Dua ini. Buku ini sangat menarik karena berkaitan dengan hal-hal yang jarang dibahas oleh penulis-penulis lainnya. Misalnya dalam buku ini yang menjadi topik utama, menjadi isu yang diangkat dari buku Pinang Dibelah Dua ini itu adalah tentang orang kembar. Buku ini challenge ya, mencoba mempertanyakan ulang stigma-stigma di masyarakat tentang anak kembar, bahwa kadang anak kembar diidentikan memiliki karakter yang sama, karakter yang mirip, watak yang sama begitu. Tetapi di dalam novelet ini Bukan Pinang Dibelah Dua, orang kembar itu digambarkan memiliki karakter yang sangat berbeda, bahkan bertolak belakang, sangat berlawanan. Di sini ada tokoh Yana dan Yani begitu. Yana orangnya lebih imajiner begitu, senang menulis cerpen, senang menulis fiksi. Sedangkan Yani digambarkan sebagai anak yang lebih rasional dan logis, sedangkan Yana itu anaknya lebih mengandalkan perasaan dan juga intuisi imajinatif gitu. Nah, novelet ini menarik begitu karena jarang sekali yang karya sastra yang membahas tentang anak-anak kembar begitu. Bagaimana pandangan masyarakat, bahkan pandangan orang tua sendiri masih menganggap bahwa anak kembar itu ya memiliki karakter yang hampir mirip. Padahal dalam kenyataan sehari-hari kita bisa lihat bahwa anak kembar itu biasanya memiliki watak yang sangat berbeda, seperti Yana dan Yani di dalam novelet ini. Isu yang menarik yang kedua dari Bukan Pinang Dibelah Dua ini itu adalah tentang beban dari anak, beban anak dari orang tua yang sukses, orang tua yang menjadi seorang pengamat ekonomi, ibu dari sutradara yang sangat-sangat terkenal dengan film-film yang digemari masyarakat. Kemudian Yana ingin melepaskan diri, ingin tidak terikat dengan kesuksesan dari orang tuanya. Dia ingin bahwa kalau dia sukses itu bukan karena orang tuanya. Dia ingin menunjukkan eksistensi dirinya tanpa keterlibatan dari orang tua. Kalau zaman sekarang disebut sebagai privilege begitu. Tetapi si Yana ini malah tidak memanfaatkan privilege kebesaran orang tuanya di dalam tatanan sosial masyarakat. Dia malah menepi ke sebuah desa di Malang kemudian untuk bekerja kepada saudaranya sendiri, dan dia lebih memilih untuk menjadi tukang ketik dan menulis karya sastra daripada bekerja di perusahaan-perusahaan besar yang dimiliki channelnya oleh orang tuanya sendiri. Maka itu adalah pilihan dari Yana agar tidak terikat, agar menjadi bebas sebagai manusia tanpa terikat oleh kebesaran dari orang tuanya. Bukan Pinang Dibelah Dua ini itu termasuk karya sastra yang pada masanya tahun 2000-an itu banyak diburu oleh orang-orang. Tetapi kayak sepertinya sekarang perlu dicetak ulang. Jadi dulu Bukan Pinang Dibelah Dua dan itu terjual lebih dari 1000
eksemplar dari karangan Ratna Indraswari Ibrahim ini. Tetapi sekarang semakin sulit dicari. Saya pun mendapatkan buku ini dari salah satu pelapak buku langka begitu. Jadi saya kira bukan Pinang Dibelah Dua ini layak untuk dibaca untuk mengetahui bagaimana seorang anak kembar tidak ingin dianggap sama dengan saudaranya sendiri, ingin membebaskan diri dari anggapan dan stigma masyarakat tentang anak kembar yang harus sama dengan saudaranya. Kemudian yang kedua, ini tentang seorang anak yang ingin keluar dari privilege yang telah diterima oleh orang tuanya, karena dia tidak ingin terikat, ingin bebas, ingin mencari jati dirinya sendiri, ingin mencari eksistensinya sendiri. Begitu. Terima kasih.